Memori pahit final Liga Champions terakhir Borussia Dortmund kalah di Wembley. Borussia Dortmund akan melawan Real Madrid di final Liga Champions 2023-2024. Pertandingan Madrid versus Dortmund di Wembley ini akan kick-off Minggu 2 Juni 2024 jam 2 waktu Indonesia Barat. Sebelum ini Dortmund baru pernah 2 kali masuk final, yang pertama adalah pada edisi 1996-1997 silam. Waktu itu wakil Jerman tersebut berhadapan dengan Juventus di Olympiastadion Munchen. Mereka menang 3-1, Karl-Heinz Riedel menyarangkan 2 gol dan Lars Ricken menyumbang 1 gol, sedangkan gol semata wayang Juventus dicetak oleh Alessandro Del Piero. Dortmund pun meraih gelar Liga Champions pertama mereka sekaligus satu-satunya hingga sekarang. Dortmund sebenarnya berkesempatan menambah koleksi gelar Liga Champions mereka menjadi 2 setelah mencapai final edisi 2012-2013. Namun akhirnya itu menjadi kenangan pahit bagi mereka. Marco Reus dan kawan-kawan yang waktu itu melatih Jurgen Klopp terpaksa menyerah kalah. Sama seperti edisi tahun ini, final terakhir Dortmund tersebut juga digelar di Wembley. Terakhir kali Dortmund mencapai final Liga Champions adalah pada tahun 2013. Di waktu terakhir itu, Dortmund melakoni duel Der Klassiker melawan sang rival Bayern Munchen. Lunin akan melakukan perjalanan ke London secara terpisah untuk menghindari penularan. Lunin telah berjuang melawan flu selama 3 hari berturut-turut, melewatkan sesi latihan penting menjelang final. Kondisinya telah menimbulkan kekhawatiran di dalam tim sehingga staf medis Real Madrid mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah penyebaran virus di dalam skuad. Karena sifat influenza B yang menular, Lunin tidak akan bepergian bersama rekan satu timnya ke London. Klopp telah memutuskan bahwa dia akan melakukan perjalanan secara terpisah untuk meminimalkan resiko penularan. Langkah pencegahan ini sangat penting karena Real Madrid bertujuan untuk menjaga kesehatan skuad secara optimal menjelang pertandingan terakhir. Tim Real Madrid dijadwalkan berangkat ke London pada hari Jumat, sementara itu rencana perjalanan Lunin sedikit lebih fleksibel bergantung pada kemajuan pemulihannya. Menurut rencana saat ini, Lunin diperkirakan akan melakukan perjalanan pada hari Jumat atau Sabtu, tergantung kapan ia menerima izin medis yang menunjukkan bahwa ia telah pulih sepenuhnya dari flu. Tim medis terus memantau kondisi Lunin dan optimistis dengan kesembuhannya. Influenza B biasanya sembuh dalam waktu seminggu dan karena Lunin sudah 3 hari memasuki masa sakitnya, diperkirakan ia akan sehat untuk bepergian pada akhir pekan. Tambahan 1 atau 2 hari waktu pemulihan akan memastikan dia kembali sehat sepenuhnya dan siap mendukung timnya di London. Absennya Lunin dari latihan merupakan sebuah kemunduran, namun ini tidak terlalu berpengaruh karena Thibaut Courtois telah kembali dan terlihat berada dalam kondisi terbaiknya. Real Madrid siap meluncurkan kepindahan bek Ligue 1 ini. Pilihan bagus untuk Ancelotti? Dalam laporannya baru-baru ini, Foot Mercato menyebutkan bahwa Real Madrid siap meluncurkan kepindahan bek Lille Lina Yoro musim panas ini. Los Blancos diklaim bersedia menawarkan 30 juta euro plus bonus untuk mengamankan jasa bek tengah Prancis itu akhir tahun ini. Yoro menikmati performa bagus di Lille karena ia menunjukkan serangkaian penampilan solid di lini belakang mereka. Remaja berbakat ini telah mencetak 3 gol dalam 44 pertandingan untuk tim Prancis musim ini di semua kompetisi. Pemain berusia 18 tahun ini tampil bagus ketika bertahan di area pertahanan berdasarkan rata-rata 1,1 tackle, 1,1 intersepsi, dan 3,0 sapuan per pertandingan di sepak bola Ligue 1. Ia bahkan sangat berhati-hati saat mendistribusikan bola dari belakang setelah menyelesaikan 92,2% percobaan umpannya di sepak bola papan atas, statistik via WhoScored. Kontraknya saat ini di Lille akan habis pada akhir musim depan yang bisa membuka pintu bagi Los Blancos untuk mengontraknya dengan harga murah di akhir musim ini. Yor adalah bek yang memiliki tackle tangguh yang dapat membaca bahaya dengan baik dan dapat melakukan beberapa intersepsi tepat waktu untuk timnya di sepertiga pertahanan lapangan. Dia tidak keberatan memasukkan kakinya ke dalam bola ketika diperlukan dan unggul dalam bermain dari belakang. Pemain muda Prancis ini bahkan dapat menggunakan postur tubuhnya yang kuat sepanjang 1,90 meter untuk mendominasi penyerang lawan di udara. Namun dia masih belum berpengalaman dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di ibu kota Spanyol jika Real Madrid berhasil merekrutnya akhir musim panas ini. Rodrygo Goes tidak memiliki rencana untuk tinggalkan Real Madrid. Pakar pasar transfer Fabrizio Romano berbagi bahwa penyerang Real Madrid Rodrygo Goes tidak memiliki rencana untuk meninggalkan tim musim panas ini, bahkan dengan Kylian Mbappe bergabung dengan klub. Rodrygo sangat bahagia di Real Madrid dan tidak ada perubahan yang diharapkan terkait statusnya.
Orang-orang dekat sang pemain telah mengkonfirmasi bahwa ia berniat untuk tetap bersama tim, dan komitmen tersebut terlihat ketika ia menandatangani kontrak baru hingga tahun 2028 yang mencakup klausul pelepasan 1 miliar euro. Belakangan ini masa depan Rodrigo dipertanyakan akibat kedatangan Mbappe dari Paris Saint-Germain. Ada spekulasi bahwa pemain Brazil itu mungkin akan kehilangan tempatnya di tim atau bahkan dijual oleh Real Madrid. Namun hal tersebut tidak benar karena ia jelas-jelas mengabdi pada klub. Saya selalu mengatakan hal yang sama, saya ingin bermain dengan pemain terbaik dan jika Mbappe datang, saya akan senang bermain dengannya. Bagi saya itu bukan masalah, masalahnya adalah pelatih. Tertawa, ujar Rodrigo soal kedatangan Mbappe. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Rodrigo berhati-hati dengan perkataannya tentang masa depannya karena dia tidak terlalu peduli untuk menjelaskan hal tersebut. Ketika ditanya apakah dia akan bertahan di Madrid, dia berkata, "Ya, Anda tidak pernah tahu. Saya punya kontrak, tapi tahun-tahun saya berada di sini merupakan kesenangan bagi saya. Saya selalu ingin bertahan, tapi kita lihat saja nanti."